Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi waqtafa. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan bagaimana beliau sukses dalam haliah duniawinya juga haliah ukhrawinya. Sukses dunia, sukses akhirat. Itu pastinya yang selalu kita inginkan dan harapkan. Ya. Tetapi terkadang kita sebagai manusia biasa sering tergoda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri." Sampai akhir ayat bahwa sekarang kadang kita tergoda dengan istri, dengan anak dan sebagainya. Ya, perhiasan, kemudian rumah mewah, kendaraan, itu semua adalah bagian dari mata'ul hayatid dunya. Mata'ul hayatid dunya, perhiasan dunia. Ya, Masya Allah. Tetapi itu adalah sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hanya saja bagaimana kita bisa mengatur nikmat dunia itu menjadi apa? Kebahagiaan kelak di mana? Di akhirat. Ya. Allah. Saya terenyuh dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana beliau bisa bangkit dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, terkadang ini yang berat terhadap kita. Ya. Ketemu suami, alhamdulillah. Ketemu anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah. Ya. Itu adalah salah satu nikmat. Namun terkadang lupa terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah di atas, atas lagi. Kadang kita lupa kalau kita harus turun ke bawah. Dan bahkan kita lupa kepada siapa yang telah menciptakan kebahagiaan tersebut. Itu yang sering kita lupakan. Siapa yang sering kita lupakan? Allah. Kapan kita ingat sama Allah? Ketika sakit. Ketika apa lagi? Ketika banyak hutang. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan sendiri bahwa yang namanya dunia itu adalah ghurur. Sesuatu yang menipu. Sedangkan yang namanya akhirat, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar bibal Allah. Ya. Padahal ada yang lebih nikmat lagi, yaitu mana? Akhirat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh apa? Mata, didengar oleh apa? Telinga. Bahkan tidak ada satu detik pun dalam pikiran kita itu surga itu bagaimana ya? Seperti inikah? Seperti itukah? Allah akan memberikan sesuatu yang indah untuk kita. Mau, Ibu? Mau ya? Insya Allah. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya orang yang pintar itu adalah yang dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia rendah hati di hadapan manusia. Dan juga ini yang penting nih. Al-Qayyis mandana nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pintar, mohon maaf. Bukan yang banyak apa, gelarnya berderet bu. Bukan mohon maaf, yang banyak hartanya bukan. Apalagi mohon maaf, yang tinggi jabatannya juga bukan. Al-Qayyis, yang cerdas, yang pintar menurut siapa? Rasulullah SAW itu adalah satu, dia yang rendah diri di hadapan Allah. Ya, rendah diri, dia dekat selalu sama Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Kalau seandainya kita sekarang punya kekayaan, alhamdulillah kita banyak sedekah. Kalau seandainya sekarang kita punya kesehatan, kita gunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Kalau kita punya banyak ini dan itu, kita niatkan untuk apa? Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amila lima, karena dia tahu setelah dia sekarang dalam kehidupan dunia pasti akan ketemu di akhirat. Salah satunya orang yang cerdas itu ada 3B bu. Apa bu? 3B. Yang pertama, belajar untuk seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Seimbang, belajar untuk seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia itu enggak hina bu. Kalau kita bisa menjadikan dunia itu sebagai apa? Jembatan ke akhirat. Sebagaimana Hasan Basri mengatakan begini bu. Qala Hasan Basri, ad-dunya darul mamar.
Wal akhiratu darul maqar. Dunia ini tempat kita singgah. Sedangkan akhirat adalah tempat kita apa? Tempat kita pulang, tempat abadi. Ya. Faj'al ya. Darul mamar lidaril maqar. Jadikan tempat kita singgah sebentar ini untuk apa? Tempat kelak di akhirat. Amal kita dan sebagainya. Makanya nih kita harus sering-sering baca doa kalau kita lagi sibuk, sesibuk apapun. Itu habis sholat bu, habis sholat sesibuk apapun kita. Waduh nih dikejar nih arisan, dikejar nih ngejemput anak dan sebagainya. Habis sholat zuhur loh. Jangan dulu kemana-mana. Minimal bu, minimal doa ini. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wih, hafal ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Itu doa sapu jagat kalau kata orang bilang. Itu yang pertama, belajar untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Yang kedua apa bu? Yang kedua adalah belajar untuk menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk apa? Kehidupan akhirat atau sarana. Karena dunia ini hanya sebagai apa? Persinggahan. Sedangkan akhirat sebagai apa? Tujuan atau finish. Jangan dibalik bu. Ya. Yang ketiga, belajar untuk fokus terhadap urusan apa? Akhirat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, kalau seandainya kita menjadikan akhirat, ya, menjadikan Allah fillah, lillah, billah, ya ditanamkan dalam hati kita ya, fillah, lillah, billah, Allah, Allah. Kita jadikan semua apapun yang kita lakukan beribadah kepada Allah, taat pada suami karena Allah, kemudian juga mengantar anak ke sekolah karena Allah. Ya, semuanya karena Allah. Ya. Maka apa? Allah akan satu. Allah mudahkan segala urusannya. Ya. Yang kedua, ya, pahala dia di surga bersama siapa? Rasulullah SAW. Tetapi kalau seandainya dunia ini dijadikan apa? Tujuan dan obsesi. Ya. Maka apa? Satu, Allah cerai beraikan urusan di dunia. Makanya kadang kita pergi ke pasar, belum sholat subuh, susah dapat rezekinya. Betul ya? Kemudian juga anak-anak pengen disekolahkan ke sekolah yang unggulan, susah juga. Ya, karena kita masih mendahulukan apa? Dunia. Coba kita mulai dengan tujuan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menutup kita, mengkhatamkan kita dengan apa? Husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz tausiahnya. Masya Allah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, di segmen selanjutnya kita akan berikan kesempatan para jemaah yang hadir di sini untuk bertanya langsung, curhat langsung kepada Ustadz dan guru-guru kita yang sudah hadir hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wan Dimor, tentu sarung kita.